Nah, gue punya cerita tentang ini. Dan kejadiannya ini terjadi di tempat yang kita semua udah tahu. Kalau tempat ini kental banget sama hal mistis, yaitu Yogyakarta. Tahun 2014, temen gue namanya Atar dan beberapa teman-temannya tuh baru masuk di salah satu kampus di Jogja, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY. Dia ngekos lah di kosan baru di daerah Bantul, berempat sama teman-teman mabanya yang lain. Di kosan ini tuh bener-bener baru banget Nat. Jadi tuh emang karena mereka berempat, ya mereka jadi 4 orang pertama yang tinggal di kosan ini. Bentar. Si Atar ini gak lu samarin Muih namanya? Iya, temen gua namanya Atar. Oke. Kosan ini tuh rada kayak masuk gang. Di samping dan di belakang kosan ini tuh langsung sawah gitu. Nah, karena mereka berempat ini maba dan dari Jakarta, mereka tuh emang mau nyari kosan yang vibes-nya tuh beda banget sama kota gitu lah. Makanya mereka tinggal di kosan ini. Ditambah kosan ini baru pula kan. Iya. Jadi bagian kosan yang lurus panjang itu doang masih bisa dipakai. Oh, berarti satu sisi doang tuh. Iya, satu sisi doang. Oke. Nah, bagian kosan yang belum bisa dipakai itu 2 tingkat dan ada rooftopnya. Jadi kalau misalnya lo naik ke rooftopnya, lo bakal bisa ngelihat genteng yang ada di sisi sebelahnya. Kosan yang udah ada penghuninya itu. Karena yang ada penghuninya itu dia nggak tingkat. Iya. Oh, oke. Terus. Karena sekosan berempat doang, Atar sama teman-temannya akrab banget lah. Kayak suka main PS teriak-teriakan, suka ngobrol-ngobrol sampai malam, main-main gitar. Pokoknya ya karena emang satu kosan isi cuma berempat, ya mereka bonding banget gitu. Oh, berarti banyak kamar kosong. Banyak banget kamar kosong, Bi. Oke. Gak gitu lama, akhirnya kosan yang bagian samping tingkat 2 itu udah bener, udah jadi dan bisa dipakai. Nah, akhirnya ada yang ngisi. Sekarang kosan itu isi berlima sama orang baru ini. Nah, Atar sama teman-temannya kan tadi gue bilang dia maba, jadi akrab kan. Nah, satu orang baru ini ternyata orang kampusnya Atar juga, anak kuliah juga, cuman dia semester akhir. Cuttingnya. Iya, cuttingnya. Jadi Atar dan teman-temannya sama si orang ini tuh jadi ada gap lah, senior junior gitu. Iya. Sebut aja nama orang yang baru tinggal di kosan ini namanya Faras. Tapi Atar sama temen-temennya dan Faris ini saling kenal atau enggak, Muih? Enggak, Bi, tapi anak-anak berempatnya tahu kalau misalnya Faras tuh seniornya. Oh, oke. Gitu. Terus. Singkat cerita, ada di satu malam Atar dan teman-teman tuh lagi main PS. Teriak-teriakan lah, mainnya kayak biasa gitu. Dan itu tuh udah nunjukin jam 1 pagi. Atar main bertiga karena temen yang satu lagi nih tidur. Pas mereka lagi main, tiba-tiba salah satu temen yang lagi tidur ini, namanya Bayu, itu tuh ngigo pas anak-anak lagi pada main. Ngigo tuh gak jelas banget gitu lebih, Nat. Kayak misalnya Atar teriak nih, gol gitu. Nah, si Bayu tuh ngikutin, gol gitu. Oh, si Boy tidurnya di satu kamar yang pas lagi main PS juga? Iya. Oh, oke. Suaranya si Bayu ini kecil tapi kedengeran. Anak-anak yang denger Bayu ngigo gitu ya dikerjain dong, karena lucu gitu temennya ngigo kan pas tidur. Temennya si Atar nih iseng ngomong kayak Bismillah, dilanjutin sama Bayu, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Pokoknya pas dia tidur pun dia bisa jawab orang ngomong gitu loh. Makin ketawa-tawa nih Atar sama teman-teman nih ngelihat si Bayu ngigo gitu kan. Pas mereka lagi ketawa ini, kamar yang tempat mereka buat main itu tiba-tiba diketok sama orang. Dok, digedor kenceng banget lah. Teriak-teriak nih orang yang gedor-gedorin dari luar. Pas dibuka sama Atar, ternyata yang gedor itu tuh si Faras, anak baru kosan ini. Ditanyalah, "Bang, maaf bang, kenapa ya?" gitu. Si Faras langsung marah-marah tuh, langsung kayak teriak-teriak gitu, bilang katanya tuh mereka ganggu banget. Dia mau tidur tapi mereka bertiga tuh teriak-teriakan. Iya. Sampai si Atar ini tarik gitu, Bi, Nat, baju sampai kayak mau ditampol gitu loh. Tapi pas banget Atar didorong ke tembok dan baju ditarik sama Faras. Tadi kan gue bilang Bayu lagi tidur kan. Tiba-tiba Bayu ini langsung bangun seketika dari tidurnya dia. Habis itu dia ketawa, cekikikan. Tapi suara cekikikan itu suara cewek. Ya ampun. Wah, di situ tuh anak-anak pecah banget tuh. Mereka langsung kabur dari kamar itu dan mereka mencar semua. Tapi nggak gitu lama, karena Atar dan teman-temannya tahu si Bayu tinggal sendiri di kamar, disamperin lagi. Pas Atar sama teman-temannya masuk ke kamar itu, ternyata mereka ngeliat Bayu tidur dengan pules. Nggak ada yang salah. Tidur lagi gitu, Nat, bener. Karena pada takut, akhirnya mereka bertiga mutusin buat tidur di kamar yang sama, di kamar itu, kamar mereka main. Rame-rame gitu ya? Rame-rame. Tapi Faras nggak ikut. Faras langsung naik ke atas, tidur di kamarnya sendiri. Kebesokannya banget, pas udah pada pulang kuliah, anak-anak ngumpul lagi di kamar itu lagi.
buat ngebahas semalam tuh kenapa gitu tiba-tiba Bayu bisa kayak gitu kan. Tapi Bayu pun nggak sadar. Ditanya semalam dia kenapa, dia jawabnya kayak, gue nggak tahu, gue cuma tidur doang, gue nggak kenapa-napa gitu. Anak-anak pada nyimpulin lah, berarti kayaknya nih si Bayu semalam kesurupan. Tapi Bayu tetap bilang kayak, nggak mungkin anjing gue kesurupan, nggak mungkin lah gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ya udahlah, singkat cerita, mereka jadi main tuh kayak biasa lagi, main gitar, main PS. Pokoknya mereka tuh nongkrong di kamar itu sampai jam 11-an malam. Nah tiba-tiba mereka berempat ini dengar Nat, dari luar kamar tuh kayak ada suara orang gerabak gerubuk lari dan ngetok-ngetokin pintu gitu loh. Kayak duk 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 gitu, pokoknya makin mendekat ke kamarnya mereka ini. Anak-anak langsung keluar dong, panik kan, dengar kayak suara apaan tuh. Pas mereka keluar, ternyata mereka ngelihat yang ngetokin kamarnya itu adalah Faras. Faras tuh mukanya pucat banget, dia panik dan keringetan gitulah. Ditanyalah sama Atar, "Bang, lu kenapa bang? Gak apa-apa kan?" Si Faras tuh jawab kayak sambil panik gitu, "Hah? Gue liat kuntilanak gitu. Pada kaget lah denger Faras ngeliat kuntilanak kayak gitu kan. Ditanya lagi sama si Atar pelan-pelan, "Bang, tenang bang, lo liat di mana?" Faras jawab, gue ngeliat di atas. Naik sekarang gitu. Akhirnya mereka berlima naiklah ke rooftop itu. Pas di rooftop, Atar nanya sama Faras, dia ngeliat kuntilanaknya di mana. Faras cerita lah, jadi tuh gue lagi ngopi Tar, gue lagi sebat di sini. Terus tiba-tiba dari samping tuh gue denger kayak ada suara orang jalan di genteng, krok 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 gitu. Pas gue nengok, gue ngeliat jelas banget Tar, ada kuntilanak di seberang gedung gitu, di atas atap kamar lo. Gitu. Mereka berempat makin kaget lah dengar ada kuntilanak yang ternyata ada di atas atap kamar mereka kan. Tapi pas mereka lihat ke genteng, mereka nggak lihat apa-apa, kosong aja gitu. Nah salah satu temannya Atar ini, yang kamarnya tuh suka dipakai buat main, namanya Roy. Kayak dia tuh jalan menjauh dari mereka lah, kayak ngeliat kanan kiri, pokoknya kayaknya dia lagi nyari kuntilanaknya di mana gitu loh. Dan pas anak-anak lagi ngobrol, si Roy ini teriak, "Woi, lu lihat tengah sawah ada apaan tuh?" Gitu. Semua orang pada nengok lah ke arah sawah kan, ke tengah sawah tuh yang Roy tunjuk. Dan bener aja, mereka semua ngeliat Nat, kayak ada bayangan putih gitu dari jauh, tapi jauh banget di tengah sawah. Mereka pada positive thinking tuh, mereka bilang mungkin orang-orangan sawah kali. Tapi pas mereka bilang itu orang-orangan sawah, tiba-tiba mereka semua ngeliat bayangan putih itu cepet banget terbang naik ke atas sambil ketawa cekikan. Dari jauh tengah sawah, mereka bisa denger si sosok cewek putih ini ketawa cekikan Nat. Dan ketawanya tuh persis banget kayak waktu pas Bayu kesurupan. Langsung tuh mereka semua kabur. Mereka turun tuh dari rooftop ke lantai 2 dan mereka pergi ke musola. Jadi pas banget sebelah kamar Faras ini musola. Jadi mereka berlima tuh ngumpul semua di sana. Di situ udah jam 12-an malam. Keadaannya mereka takut, mereka panik ya karena mereka bisa ngeliat pakai mata kepala sendiri gitu loh. Kalau misalnya mereka ngeliat ada sosok kuntilanak terbang gitu. Dan gak gitu lama pas mereka lagi panik kan, mereka lagi duduk semua kan. Tiba-tiba mereka ngeliat Bayu ini berdiri. Ditanyalah sama anak-anak kan, "Bayu kenapa kok tiba-tiba berdiri?" gitu. Tapi Bayu diem aja, bener-bener diem aja. Dan gak gitu lama, tiba-tiba kepalanya Bayu tuh dongak. Abis itu ngomong, "Di sini banyak yang ngeliatin kalian." Tapi suaranya Bayu ini berat banget, kayak bukan suara Bayu. Dan suara sosok ini tuh logatnya kayak medok gitu loh Nat. Semua pada ketakutan kecuali Roy. Si Roy nanya lah, maksudnya gimana? Kok banyak yang liatin? Dia tuh ngeberaniin diri karena si Roy ini bisa bahasa Jawa. Jadi tuh dia kasarnya dalam tanda kutip mengorbankan diri dia buat komunikasi sama sosok ini. Si sosok yang ada di badan Bayu ini gak jawab, tapi tangannya tuh kayak goyang-goyang gitu loh Nat. Goyang-goyang kayak gerak-gerak mau nulis sesuatu gitu. Karena mereka sadar kayaknya nih sosok ini mau gambar sesuatu. Gercep tuh mereka tuh langsung ngambil kertas sama ngambil bolpen. Dikasih tuh ke Bayu bolpen itu kan. Akhirnya digambar tuh sama sosok yang ada di badan Bayu ini. Gambarannya itu ada kayak bulutan gede. Di dalam bulutan itu tuh ada kayak 5 titik kecil. Dan di luar bulutan itu tuh kayak banyak banget titik-titik gitu. Tapi tuh titiknya sama bulutannya tuh presisi banget. Yang digambar sama sosok yang ada di badan Bayu ini. Mereka pada gak ngerti kan. Akhirnya Ron nanya, maksudnya apa? Dijawablah sama sosok yang ada di badan Bayu ini pakai bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesiain, jadi tuh kayak di bulatan ini ada 5 titik kan.
Itu tuh kalian semua berlima. Hmm, Dan di luar bulatan ini ada banyak titik. Itu adalah penunggu kosan ini. bangsat. Ada berapa titiknya, Moy? Nah, jadi Nat, titik itu banyak banget. Dan kalau misalnya mereka hitung, itu tuh lebih dari 20. Anjing. Banyak banget. Banyak banget, 20-an lebih ada di titik yang di luar bulatan itu, Nat. Fuck, merinding banget. Habis itu, tiba-tiba Bayu ngomong. Tapi suaranya berubah jadi cewek. Bayu nih ngomong, Mas Atar. Atar pertama kaget banget. Cuman dia coba buat tenang dan jawab, iya kenapa? Dan sosok ini ternyata jawab kayak gini, aku tresno karo Mas Atar. Hah, apa tuh maksudnya? Ayo, Dan kalau apa bahasa Indonesia, aku suka sama Atar. Oh, ya? shit. Sambil ketawa cekikikan lagi. Atar tuh langsung ketakutan banget. Dia langsung teriak-teriak tuh kayak, balikin temanku, balikin Bayu gitu. Dan si Bayu ini ngomong, tapi suaranya balik lagi ke suara cowok yang berat itu. Dia tuh ngomong pakai bahasa Jawa sambil nunjuk Faras. Yang kalau di Indonesiain sama Roy nih, dia tuh bilang kayak, teman kamu ini kurang ajar ke Atar. Dia sudah ditunggu Mbak Kunti di depan pintu. Dia harus ketemu sama Mbak Kunti sekarang. Anjing. Ya semua orang pada takut lah Iyalah. denger kayak gitu kan. Tapi tuh semua maksa Faras buat maju ke depan, buat keluar pintu. Karena kasarannya ini yang bikin keadaan kayak gini kan Faras kan. Ya Faras harus tanggung jawab lah. Dipaksa-paksa sama anak-anak, akhirnya Faras ngeberanin diri buat keluar dari musola itu. Pas si Faras buka pintu musola, dia keluar, dia tutup pintunya. Berjam-jam Faras tuh nggak balik lagi ke musola itu. Kemana dia? Nah jadi Nat, ternyata penunggu terkuat di kosan itu tuh sosok kuntilanak yang suka sama Atar. Dan sosok kuntilanak itu tuh bener-bener nyai dari keraton. Dan sosok ini tuh bener-bener gak suka sama Faras karena dia ngelihat Faras tuh ngasarin Atar. Padahal setiap malam si sosok kuntilanak ini tuh selalu ada di atas kamarnya Atar buat ngejagain Atar tidur. Ya ampun. Anjrit. Nah si Bayu ini yang suka kesurupan ini ternyata punya pegangan yang dikasih sama orang tuanya. Makanya sosok-sosok ini tuh dengan gampang masuk ke badannya Bayu buat jadi mediumnya. Heeh. Dan si Faras akhirnya kebesokan harinya dia keluar dari kosan itu dan pindah ke kosan baru. Tapi nggak berlangsung lama, Atar dan teman-temannya pun juga pindah dari kosan itu dan nggak pernah lagi nginjekin kaki dia ke daerah kosannya ini di Bantul. Wow. 20-an penunggu ada di situ, Moy. Ada di situ Anjing, serem banget. Berarti emang si Nyai ini tuh suka sama Atar dari lama atau baru pas mereka pindah ke situ? Si Atar ini cerita Nat ke gua. Jadi ternyata kosan ini tuh belum pernah diadain syukuran. Oh. Dan penunggu terkuat ini yang tadi gue bilang si Nyai ini kan. Jadi waktu itu Atar tuh rambutnya gondrong, beda dari yang lain. Nah ternyata si sosok Nyai ini suka banget sama cowok yang rambutnya gondrong. Dan emang anaknya tuh cheerful gitu loh. Nah makanya yang diincar sama si Nyai ini adalah Atar, bukan teman-temannya. Dari awal dia nginjekin kaki di kosan itu.